Karena logikanya masa dengan sekonyong-konyongnya mengatakan diri baik gitu ya, saya orang baik. Ya, jadi tipi-tipi kan begitu. Ustaz bicara tentang seolah-olah dia itu sudah memegang tiket surga gitu kan. Ini contoh nih produknya ya. Dari pegunungan nanti itu Ya. membahayakan. Ya. Dari sumber pegunungan. Yang ternyata faktanya itu bukan dari pegunungan. Nah, karena dia dari sumber pegunungan, itu kan kita anggap baik, menyehatkan. Citra kita terhadap air pegunungan itu menyehatkan diri kita begitu kan. Artinya dia tidak kudus lagi, ya. Tidak berlaku seperti benda apa adanya, nomena, Itulah kebohongan yang diterapkan ke produk air ini gitu produk ya. air. Kamu harus bermain korekton, karena kamu bisa kaya cepat. Ya. Untungmu sehari itu bisa 1 juta, dagang emas segala macam. Ada fakta yang dia sembunyikan di sini, bahwa Ternyata ada kerumitan dalam itu bisa membangkrutkanmu juga, Resiko. berbanding lurus dengan keuntungan yang kamu dapatkan. nah, risiko itu kan tidak diungkapkan layaknya profit yang dijanjikan itu. Iya. Kenapa para broker mengungkapkan hal seperti itu? Karena dia punya motif. Nah, pertanyaan tuh bebas nggak dia untuk memilih dia mengatakan kejujuran atau kebohongan? Si brokernya. Ya. Kalau berdasarkan motif interest, berarti Enggak, dia, maksudnya bebas nggak dia? Punya kebebasan nggak dia? Apa dia terpaksa untuk mengungkapkan itu? Terpaksa. Enggak, terpaksa itu. Hah? Dia bebas memilih untuk jujur atau bohong. ya, si Oh iya, brokernya. bebas. Kalau terpaksa kan kamu harus memperkosa kan? Ya. Karena kamu kalau nggak memperkosa kebunuh kamu. Berarti dia kan terkena prinsip moral. Ya. Nah, karena dia bebas berarti ya, kepentingan itu yang seharusnya kita lihat secara lebih jelas dengan cara skeptis terhadap apa yang dia ungkapkan. Kita itu harus datang dengan pemahaman bahwa apa yang diungkapkan seseorang itu tidak fakta secara utuh. Biar ada wilayah kritis dalam pikiran kita. Biar kita berjarak terhadap kebenaran itu. Antara tadi ya, ada jarak antara harapan dan realita. Nah, Motif-motif kepentingan di balik. kayaknya sudah semakin jelas ini ya. Ya. Antara harapan dengan realita. Harapan dengan realita ini kalau kita persatukan nanti, itu sebetulnya tujuan hidup kita. Kalau aku memahami bagaimana kita mencapai kebahagiaan, disitulah puncaknya. Tauhid. Tauhid itu dalam surah Al-Ikhlas. Katakan Allah itu yang satu, artinya nggak ada. Yang lain itu nggak ada. Kamu itu nggak ada, aku nggak ada, meja ini nggak ada semua. Hanya Allah SWT. Adanya cuma Allah. Allahus Somad. Allah itu tempat sandaran. Artinya seluruh alam semesta ini apapun yang ada, bahkan yang tidak ada, itu bersandar pada Allah. Lam yali alam yulad. Genealogi Tuhan itu ada secara enggak gitu ya. Ada gitu. Dan tidak memperanakkan. Karena dia tidak memperanakkan berarti tidak ada yang bakal seunik Tuhan. Tidak ada yang bakal mewarisi sifat-sifat yang begitu mahal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia itu maha otentik, otonom, Satu-satunya. satu-satunya, nggak ada yang bakal pernah serupa. Loh, kok nggak ada kata-kata ikhlasnya di dalam itu? Surah Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas. Ya. Nah, artinya kesatuan itu adalah ikhlas. Poinnya ya. Iya. Berarti yang kosong, kita itu harus kosong supaya kita ikhlas. Ya. Maka, ya, Berarti kafa itu kekosongan. Apa berbeda pemaknaannya? ya kalau kata Socrates kan gini, Bang. Kamu itu sebetulnya bodoh manusia itu. Kamu itu dari kebodohan berakhir pada kebodohan juga. Walaupun kamu tahu banyak. Iya kan?
Kamu mencari ilmu, banyak, kamu sudah berpengetahuan luas, memahami segalanya kira-kira dibanding yang lain ya, ada komparasi. Nah tiba-tiba kamu sampai pada satu kesimpulan bahwa saya tidak mengerti apa-apa. Iya. Lo ngapain kamu belajar kalau nggak ngerti apa-apa? Artinya orang kalau memahami itu sebagai sesuatu urutan kalimat, ya, tidak dengan pendalaman terhadap makna yang pengen disingkap oleh Socrates, ya, itu nggak bakal paham. Tetapi maksud Socrates di situ adalah bahwa kita ini sebetulnya kosong. Kosong. Di situ justru puncak keikhlasan. Jadi kalau menurutku, kalau mau bicara teoritis yang dalam tentang bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana kita mencapai kebahagiaan, pertama kita harus bermoral, moralitas. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Moralitas ya. Misi utamanya Nabi itu moralitas, moral, akhlak. Jadi untuk bahagia kita harus mempunyai akhlak. Akhlak ini bangunannya kompleks di belakangnya. Ya. Itu satu kalimat yang Pengetahuan sangat rumit ya. Pas sekali. Sangat rumit. Di dalam alat itu ada pengetahuan, ada Nah salah satu unsurnya itu adalah bagaimana ya, tidak berbohong. Tidak berbohong itu kita mengingkari realitas. Kalau kata Socrates kemarin apa? Kalau kamu pengen bahagia, kamu harus mempunyai pengetahuan di mana pengetahuanmu itu nanti ya, menghasilkan moral, akhlak. Nah akhlak ini nanti yang akan membuat kamu bahagia. Ya enggak? Moralitas itu jadi apa yang menjadi misi Nabi tadi, bahwa kamu nggak boleh bohong, kamu nggak boleh mengingkari realitas kebenaran. Itu syarat utama kamu untuk bahagia. Ya. Bohongan itu. Nah setelah itu, ya, apa itu kebohongan itu? Bagaimana supaya kita enggak lagi berbohong? Ya kita harus menyatukan ini antara harapan dengan realitas. Cuman bukan berdasarkan manipulasi. Ya. Nyatu, nggak ada jarak lagi, nggak ada senjangan. Itu Berarti kan dia tauhid, al-ikhlas tadi. Nah ketika dia tauhid, menyatu, kita yang kosong menyatu dengan sesuatu yang ultimate. Oh, itu yang namanya kebahagiaan sejati. Itu rumusanku terhadap itu yang kutangkap dari apa yang kupahami dari pelusuk-pelusuk barat, pelusuk-pelusuk timur sampai ke Islam. Aku menangkap dua hal itu tentang kebahagiaan. antara harapan dan realitas itu menjadi satu tanpa medium pengingkaran. Tanpa medium pengingkar. Jadi kita harus jujur sejujur-jujur. Ya, kalau dalam konteks broker tadi, dia harus mengatakan kejujuran dalam produknya itu. Produk investasinya, jangan kamu tambah-tambahi, jangan kamu manipulir. Jangan kamu lebih-lebihkan untuk kepentinganmu untuk mendapatkan untung. Jujur aja, katakan itu sebagai. Karena sekali kamu berbohong, kamu akan mencari alasan-alasan lain untuk memperkuat kebohonganmu. Gak bisa enggak itu. Dia enggak kebongkar. Bohong itu alat bertahan, maka dia harus bertahan. Nah alat, untung kamu bilang alat itu. Jadi alat itu ya, manusia itu nggak boleh menjadi alat. Dia harus menjadi tujuan. Paham? paham. Kalau kita menjadi alat itu, katakanlah kalau kasarnya menjadi budak begitu. Kita menjadi bagian salah satu sistem dalam kapitalisme. Kalau kita bicara kapitalisme, Nah, saya menjadi roda kapitalisme itu. kamu menjadi alat. Itu puncak keterasingan kalau menurut Karl Marx. Kamu bukan jadi tujuan dari pembangunan, dari teknologi. Kamu bukan tujuannya bukan itu. Kamu tuh beralat. Iya. Nah, dalam The King, ya,
itu raja itu diperalat untuk kepentingan William. film. Intinya film itu. Bagaimana memperalat raja supaya dia memenuhi keinginan-keinginan, kepentingan-kepentinganku. Nah, Kalau pertanyaanku, apakah raja ini karena berhasil ditipu bodoh? Tidak. Ya bodoh dong. Si Raja. Iya, kok berhasil ditipu? Kayak gini. Ini menarik ini. Ya. Kamu itu supaya berhasil dengan kebohonganmu, Pak. Ya. Kalau kamu harus mengandaikan orang yang kamu bohongi itu bodoh, Ya, oke. tidak mengerti, Oke, bisa terima. ya nggak? Kalau dia mengerti ya sia-sialah kebohonganmu. Ya nggak, Jas? Ya. Lah, aku bohong ke kamu, cuman kamu kamu kan bodoh aku mau bohongimu. Ya. Nah, pengandaian seperti ini, itu di sinetron-sinetron kayak gitu semua, kamu tonton aja. Kita itu dianggap penonton bodoh itu. Akhirnya kebodohan ini kan tidak memanusiakan. Ya, Itulah bentuk perbudakan yang apa? Yang klise kalau di perfilman sinetron. betul. Kita kan dianggap bodoh ya. Kembali ke alat tadi itu, alat. Kita tidak menjadi Tujuan tujuan. Ya. kita adalah alat. Kita adalah alat. Kita adalah Kalau kamu bicara kita adalah alat tadi itu, di zaman modern ini manusia kan menjadi alat. Ya, semua.